Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel 59 yang membahas tentang hutan dan kehutanan. Kali ini kita akan membahas mengenai silvikultur. Apa itu silvikultur? Langsung aja, ini dia penjelasannya. Silvikultur adalah seni dan sains yang mengontrol pembangunan, pertumbuhan, komposisi, dan kualitas vegetasi hutan untuk berbagai tujuan sumber daya hutan. Silvikultur berasal dari kata silva yang berarti hutan dan kultura yang berarti memelihara. Silvikultur merupakan cabang ilmu kehutanan yang berhubungan dengan penanaman, pemeliharaan, dan permudaan tegakan-tegakan hutan. Dalam kehutanan, silvikultur adalah pengelolaan hutan secara ilmiah untuk memproduksi barang dan jasa secara lestari. Menurut Nailand, tahun 1996, silvikultur disyaratkan untuk dapat menjamin kelestarian jangka panjang yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ekologi, kesehatan tegakan, dan produktivitas dari ekosistem sumber daya alam hutan. Silvikultur fokus terhadap perawatan tegakan hutan agar tetap produktif. Dapat dikatakan, silvikultur adalah perpaduan antara ilmu dan seni menumbuhkan hutan berdasarkan ilmu silvika. Lalu apa itu ilmu silvika? Silvika yakni pemahaman mengenai sifat hidup jenis-jenis pohon serta interaksinya dalam tegakan, dan penerapannya memperhatikan karakteristik lingkungan tertentu. Silvika merupakan pengetahuan mengenai sifat-sifat hutan dan pohon-pohon hutan. Bagaimana pohon-pohon hutan itu tumbuh, berkembang biak, dan berinteraksi terhadap lingkungannya. Selanjutnya adalah dasar-dasar silvikultur. Dasar-dasar silvikultur yaitu ilmu pengetahuan biologi dan ekologi dan hal-hal yang berkaitan erat dengan masalah sosial ekonomi dan administrasi. Faktor-faktor biologi dan ekologi menjelaskan pengaruh-pengaruh yang muncul dari tindakan-tindakan perlakuan pengelolaan yang layak dilakukan pada sebidang lahan kawasan hutan terhadap pertumbuhan dan proses regenerasi jenis-jenis tanaman di dalam tegakan. Ekonomi dan administrasi menjelaskan analisis-analisis tingkat investasi dan intensitas tindakan manajemen yang layak secara biologi dan ekologi. Juga dapat diterima dan layak ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan administrasi. Menurut Daniel dan kawan-kawan, tahun 1992, setiap tindakan silvikultur harus dipilih yang secara teknis paling baik dan secara ekonomis paling menguntungkan. Silvikultur juga mempelajari berbagai aspek budidaya tanaman, mulai dari aspek perbenihan, persemaian, penanaman di lapangan, pemeliharaan, sampai dengan pohon siap untuk dipanen, serta aspek penanaman kembali setelah pemanenan. Tindakan silvikultur tidak hanya untuk mendapatkan produk yang kuantitas dan kualitas yang terbaik, tetapi juga harus mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Lalu apa perbedaan antara silvika dan silvikultur? Perbedaan yang pertama adalah silvika bersifat deskriptif, sedangkan silvikultur bersifat praktek. Perbedaan yang kedua adalah silvika ruang lingkupnya ekologi murni, sedangkan silvikultur ruang lingkupnya sudah dicampur dengan pertimbangan ekonomi. Perbedaan yang ketiga, silvika bersifat menjawab pertanyaan kenapa terhadap fenomena ekologis, sedangkan silvikultur lebih mencari jawaban bagaimana melakukan upaya teknis pengelolaan hutan yang masih diterima secara ekologis. Dan perbedaan yang keempat adalah silvika bersifat mendasari silvikultur, sedangkan silvikultur bersifat modifikasi. Selanjutnya adalah hubungan silvika dan silvikultur. Silvika memberi keterangan-keterangan mengenai kehidupan pohon, baik itu dari pengamatan langsung ataupun percobaan, dengan pengamatan faktor-faktor lingkungan dan vegetasi. Kemudian, data-data tersebut dikumpulkan, disusun, yang selanjutnya digolongkan menjadi pengetahuan dasar ilmiah silvikultur praktis. Selanjutnya, silvikultur mempraktekkan bahan-bahan yang diberikan oleh silvika.
silvikultur mengembangkan prinsip-prinsip pelaksanaan teknik yang berguna untuk pembuatan dan pemeliharaan hutan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 59 yang membahas tentang hutan dan kehutanan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan silvikultur. Oh ya, buat kalian yang belum mengenal apa itu silvikultur, boleh kepoin dulu di video sebelumnya ya. Ngomongin tentang sejarah dan perkembangan silvikultur, kita akan mulai dari 3 mazhab berikut. Yang pertama adalah mazhab silvikultur klasik. Yang kedua, mazhab silvikultur modern. Dan yang ketiga adalah mazhab silvikultur terbaru. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mazhab silvikultur klasik. Ciri-ciri dari mazhab ini yaitu tegakan murni, umurnya sama, permudaan buatan, penebangannya dengan tebang habis, penjarangannya rendah, pusat perhatiannya pada tegakan, dan dasar pemikirannya adalah ilmu matematika. Konsep ini muncul sebelum abad ke-19. Dilakukan sampai abad 19, tapi tidak bertahan sampai abad ke-20. Hal ini dikarenakan banyak timbul tantangan atau keberatan-keberatan terhadap metode atau mazhab ini. Berikut adalah keberatan-keberatan terhadap mazhab silvikultur klasik. Yang pertama, beberapa hal tidak menguntungkan sebagai akibat dari pemakaian sistematis yang dipaksakan. Kemudian yang kedua, tanah-tanah menjadi kurus dan rusak. Yang ketiga, pada kenyataannya hasil produksi berkurang. Dan yang keempat adalah terserang hama dan penyakit. Nah, dikarenakan beberapa hal tersebut, maka perhatian silvikultur beralih pada segi biologi, dengan diiringi lahirnya mazhab silvikultur yang kedua, yaitu mazhab silvikultur modern. Semboyan dari mazhab silvikultur modern adalah back to nature. Pada mazhab ini, aliran biologi menggantikan ilmu matematika. Adapun dasar-dasar mazhab silvikultur ini ialah ekologi, fitososiologi, dan pedologi. Sehubungan dengan kebutuhan hasil hutan yang kian meningkat, serta kesuburan dan luas tanah hutan terbatas, maka lahirlah mazhab silvikultur yang ketiga, yaitu mazhab silvikultur terbaru. Mazhab silvikultur ini berfokus pada perkembangan ilmu seleksi. Dengan ilmu seleksi dan hibridasi, muncullah klon dan hibrid baru. Hasil mazhab silvikultur terbaru bisa mencapai 10-12 kali dibandingkan dengan mazhab silvikultur klasik dan mazhab silvikultur modern. Pada mazhab silvikultur terbaru ini, keadaan lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan pohon. Ciri-ciri mazhab silvikultur terbaru adalah berfokus pada ilmu seleksi dan intensifikasi pengelolaan, atau bisa disebut juga dengan pemupukan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah dan perkembangan silvikultur, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, tugas, dan peran dari silvikultur. Fungsi silvikultur sendiri adalah untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari atau berkelanjutan dengan tahap-tahap berikut ini. Yang pertama adalah tahap kontrol. Kegiatan kontrol dalam budidaya hutan adalah aktivitas mengamati dan menganalisis apakah pada hutan tersebut diperlukan tindakan silvikultur atau tidak. Pertimbangan secara ekonomi juga harus diperhitungkan agar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan budidaya hutan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua adalah tahap fasilitasi. Kegiatan budidaya hutan yang dilakukan setelah kegiatan kontrol ialah fasilitasi. Apa itu fasilitasi? Fasilitasi merupakan tindakan penyiangan, pemberian pupuk, pemangkasan, dan tindakan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini
agar pohon dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah tahap perlindungan. Perlindungan diperlukan agar tanaman hutan tidak terkena serangan hama dan penyakit dengan cara melakukan pencegahan dan perbaikan. Yang keempat adalah tahap fungsi penyelamatan. Penyelamatan adalah kegiatan untuk menghilangkan berbagai macam gangguan yang terjadi pada hutan, misalnya pemadaman hutan ketika terjadi kebakaran, pengendalian hama, dan penyakit. Selanjutnya kita bahas tujuan dari silvikultur. Adapun tujuan dari silvikultur adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan pertumbuhan tegakan hutan dengan cara memanipulasi sasaran dengan cakupan komposisi jenis, kerapatan tegakan, dan struktur tegakan. Selanjutnya adalah tugas silvikultur dalam kehutanan. Di antaranya, memelihara tegakan hutan yang telah ada, meremajakan tegakan hutan yang terlampau tua, dan menghutankan kembali kawasan hutan yang kosong, atau bisa disebut juga dengan reboisasi bekas panen atau bekas kerusakan akibat kebakaran dan longsor. Tugas pokok silvikultur adalah membangun dan memelihara agar hutan berfungsi maksimal, mengalirkan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan kepada pemiliknya. Lalu, bagaimana peran silvikultur dalam kehutanan? Sepertiga permukaan planet bumi berupa daratan, sedangkan 2/3 bagian lainnya berupa lautan. 1/5 luas daratan asalnya ditutupi hutan, 4/5 bagian lainnya secara alami terlampau dingin dan atau terlampau kering, sehingga tidak ditumbuhi hutan, melainkan berupa gurun, stepa, dan savana. Cara mengurus dan mengelola hutan secara ilmiah untuk menghasilkan manfaat barang dan jasa secara berkelanjutan disebut kehutanan. Kehutanan bisa gagal bila mana terlampau longgar, sehingga hutan salah urus menjadi rusak dan tidak lestari. Atau kehutanan terlampau rinci, sehingga pengurusan hutan menjadi terlampau mahal dan merugikan. Masyarakat luas dari segala zaman mengharapkan manfaat hutan bukan hanya kayu, melainkan serbaguna. Walaupun produksi kayu secara lestari masih menjadi tujuan kelola yang utama, tetapi pada saat yang bersamaan, hutan juga harus menjamin kelestarian tata air, keberadaan satwa, fungsi wisata, keanekaragaman hayati, dan lain-lain tanpa terdegradasi sumber dayanya. Negara menetapkan fungsi utama sebidang lahan dalam rencana tata ruang wilayah, termasuk apabila lahan tersebut harus berbentuk hutan. Tata guna lahan tersebut tidak peduli kepemilikannya, apakah tanah negara ataupun tanah milik. Fungsi utama sebuah hutan harus dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis yang disebut Rencana Karya Umum atau RKU, yang memuat filosofis tujuan dan garis besar cara melakukan pengelolaan hutan tersebut selama 10 tahun ke depan. Rencana Karya Umum atau RKU dipenggal-penggal menjadi Rencana Karya Tahunan atau RKT, yang memuat rencana kegiatan, anggaran, organisasi, mesin, dan tenaga per tahun. Isi utama rencana karya adalah rencana kegiatan memperlakukan vegetasi hutan atau rencana silvikultur. Dengan demikian, kegiatan silvikultur adalah kegiatan untuk mewujudkan rencana dan keinginan politik hutan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modal awal silvikultur. Sebagai modal awal, pengelolaan hutan alami produksi menghadapi berbagai keadaan hutan alami yang berupa hutan primer, hutan sekunder, dan tegakan tinggal. Lalu bagaimana karakteristiknya? Yang pertama adalah karakteristik hutan primer. Di antaranya, karena perbedaan tapak, timbul struktur dan tipe hutan yang sangat beraneka ragam, sehingga tidak ada resep yang dapat berlaku umum. Jenis pohon sangat banyak, berkisar antara 40 sampai 80 jenis per hektar, sehingga jumlah batang per jenis
sangat sedikit sehingga menyulitkan dalam pemanfaatan atau pemasarannya. Jenis-jenis pohon bercampur secara individual. Pada satu tapak pun terdapat variasi struktur dan komposisi akibat adanya mosaik-mosaik umur tegakan hutan alami. Frekuensi jenis pada umumnya rendah, namun ada juga jenis yang penyebaran vertikal dan horizontalnya tinggi. Struktur diameter berbentuk huruf J terbalik. Beberapa jenis niagawi berstruktur tidak teratur. Pada ukuran pohon besarnya cukup, namun permudaannya kurang. Khususnya jenis-jenis pionir berumur panjang, nomaden, dan oportunis. Terdapat sedikit batang yang mulus, pohon-pohon besar sering bolong, dan hanya sedikit berkisar antara 0-20% jenis pohon niagawi. Yang lainnya, kalaupun laku, akan merugi. Volume terjual sekitar 0-20 meter kubik per hektar, kecuali hutan Dipterocarpa di Asia Tenggara yang mengandung banyak kayu seragam dari jenis yang berbeda. Secara alami riapnya kecil, bahkan dalam skala luas, besarnya 0. Pada banyak hutan tropis alami, walaupun terdapat permudaan, namun jumlahnya sering sedikit saja. Yang kedua adalah karakteristik hutan sekunder. Apa itu hutan sekunder? Hutan sekunder adalah fase pertumbuhan hutan dari keadaan tapak gundul karena perubahan secara alami ataupun karena ulah manusia sampai menjadi klimaks kembali. Tidak benar bahwa hutan sekunder tidak lagi alami. Yang benar adalah istilah hutan alami sekunder. Untuk membedakannya dari hutan alami primer, sifat-sifat hutan sekunder dirinci berikut ini. Di antaranya komposisi dan struktur tidak saja tergantung tapak, namun juga tergantung kepada umur. Tegakan muda berkomposisi dan berstruktur lebih seragam dibandingkan hutan aslinya. Tak berisi jenis niagawi, jenis-jenis pohonnya berkayu lunak, ringan, tidak awet, kurus dan tidak laku. Persaingan ruang dan sinar yang intensif sering membuat batang bengkok. Jenis-jenis kayunya pun cepat growong. Riap awalnya besar dan kemudian lambat laun semakin mengecil. Karena struktur, komposisi dan riapnya tidak akan pernah stabil, sulit merencanakan pemasaran hasilnya. Yang ketiga adalah karakteristik tegakan tinggal. Apa yang dimaksud dengan tegakan tinggal? Tegakan tinggal adalah tegakan hutan alami setelah tebang pilih. Tergantung kekerasan panen, ada yang tumbuh kembali menjadi klimaks, ada pula yang menjadi hutan sekunder. Tegakan tinggal ini yang menjadi tipe terpenting dewasa ini di Indonesia dan menjadi pusat perhatian silvikultur. Tegakan tinggal merupakan mosaik-mosaik hutan muda di bekas rumpang tebang pilih di tengah hutan klimaks. Tanpa campur tangan manusia, pohon-pohon muda membesar di dalam rumpang. Dengan demikian, tegakan tinggal adalah tegakan hutan yang tumbuh, berbeda dengan hutan klimaks yang pertumbuhan totalnya tidak ada karena diimbangi pohon mati. Di Kalimantan, pemanenan kayu dengan sistem tebang pilih di hutan primer yang menebang pohon besar sebanyak 10 batang per hektar ternyata mengurangi kerapatan pohon setengahnya, yaitu dari sekitar 500 batang per hektar menjadi sekitar 250 batang per hektar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pertimbangan budidaya dalam silvikultur. Banyak hutan tropis yang tidak langsung siap panen karena kayu niagawinya terlampau sedikit sehingga tidak dapat menutupi biaya panennya. Hutan-hutan demikian harus dibudidayakan dulu agar siap diusahakan dengan salah satu sistem silvikultur. Teknik budidaya mana yang akan dipakai ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan tapak dan produktivitasnya, jika pada tanah yang berpasir,
jangan dilakukan tebang habis. Selanjutnya yang kedua, dalam hal jenis pohon yang ada dalam tegakan, kalau terdapat cukup permudahan jenis niagawi, jangan dikonversi menjadi tanaman. Yang ketiga, dalam hal tujuan politik hutan setempat atau nasional, diperhatikan fungsi hutan mana yang lebih diutamakan. Yang keempat, dalam hal kemampuan pengelolaan dari instansi kehutanan yang ada, kalau kurang tenaga teknis yang siap pakai pada tahap bawah, jangan pakai kegiatan silvikultur intensif. Yang kelima, dalam hal biaya produksi dan pertimbangan-pertimbangan usaha lainnya, lebih mengusahakan jenis yang mana. Yang keenam, dalam hal aksesibilitas hutan. Yang ketujuh, ketersediaan tenaga kerja. Bila penduduk jarang dan areal kerja terlampau luas, jangan menggunakan pengusahaan intensif, gunakan saja sistem tebang pilih. Dan yang kedelapan, dalam hal pasar dan industri kayu lokal, kalau hanya laku beberapa jenis saja, cukup ambil dengan tebang pilih. Adapun sasaran pendahuluan budidaya hutan alami, fungsi produksi ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, komposisi floristik, struktur tegakan, dan umur lebih homogen daripada tegakan asalnya. Yang kedua, dapat menghasilkan kayu seragam dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga, tegakan yang telah dibudidayakan harus menghasilkan jumlah kayu lebih banyak dari yang dibiarkan. Serta yang keempat, mutu hasil dari tegakan budidaya harus lebih baik daripada mutu kayu tegakan alam. Teknik budidaya hutan tropik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perbaikan dan konversi. Perbaikan tegakan adalah pemeliharaan tegakan hutan alami, biasanya yang berupa tegakan tinggal bekas tebang pilih. Sedangkan konversi hutan alami adalah penggantian bentuk hutan alami menjadi hutan tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang lokasi silvikultur. Bentuk hutan, komposisi jenis tumbuhan hutan, daya dukung tapak hutan, ancaman terhadap keamanan sebidang lahan, keterjangkauan hutan, dan banyak penciri tegakan lainnya menyebabkan perlakuan dari satu tegakan hutan ke tegakan hutan lainnya tidak harus dan bahkan tidak mungkin disamakan. Sebagai contoh, hutan alami yang aman perambahan dan berisi permudahan alami pohon jenis komersial tentu tidak memerlukan penanaman, melainkan memerlukan pemeliharaan terhadap permudahan alami. Hutan alami fungsi lindung. Untuk melindungi sebuah perairan, tentu tidak boleh dipanen pohon-pohonnya secara tebang habis, melainkan dengan tebang pilih yang hati-hati, atau bahkan tidak dipanen kayunya sama sekali, kecuali hasil hutan bukan kayunya saja. Hutan tanaman jati harus dilindungi oleh program kemitraan dengan masyarakat lokal dan dibarengi pengelolaan tanaman lain yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kemakmuran mereka agar tanaman jati tidak dirambah. Dan banyak sekali contoh kondisi yang berbeda yang menjadi dasar pertimbangan perumusan sistem dan teknik silvikultur tepat guna. Setiap hutan memerlukan teknik silvikultur yang mungkin tidak sama. Oleh karena itu, dalam ilmu perencanaan hutan atau ilmu tata hutan, hutan memiliki satuan, dan satuan hutan adalah tegakan. Tegakan hutan merupakan sebidang hutan yang homogen. Kalau di hutan alami, kehomogenan itu nampak dari komposisi campuran jenisnya akibat jenis tanah, tekstur tanah, dan lerengnya homogen. Walaupun perubahan tegakan di hutan alami tidak mudah dikenali dalam luasan sempit, di hutan tanaman, tegakan hutan adalah sebidang hutan di atas sebuah anak petak, sehingga hutan tanaman tersebut terdiri atas vegetasi berumur sama, komposisi jenisnya sama, sehingga memerlukan perlakuan silvikultur, misalnya pemeliharaan yang satu macam saja. Lalu apa itu anak petak?
Anak petak adalah lahan hutan yang menunjukkan satuan tapak, diantaranya satu jenis tanah, satu satuan relief lahan yang merupakan bagian dari sebuah petak kerja hutan. Luas anak petak berkisar antara 5 hektar sampai seluas sebuah petak, yaitu 80 sampai 120 hektar. Anak petak merupakan satuan lahan permanen dengan batas alami dan batas buatan. Batas alami bisa berupa punggung bukit dan sungai, sedangkan batas buatan bisa berupa jalan, jalur kosong tanaman, dan bangunan lainnya. Peta kerja hutan adalah satuan geografis untuk membagi habis satu unit kelola hutan dengan luasan 80-100 hektar. Dengan batas-batas permanen berupa batas alami dan batas buatan, batas alami petak bisa berupa puncak bukit, punggung bukit, sungai, dan atau lembah. Batas buatan petak bisa berupa jalan, jalur kosong tanaman, atau bangunan lainnya. Sebuah petak bisa terdiri atas berbagai fungsi kawasan. Di antaranya ada sungai, ada bangunan, ada hutan, ada kawasan lindung dan berbagai jenis tanah dan kelas lereng. Bagian-bagian tersebut bisa pisahkan sesederhana mungkin menjadi anak petak. Dengan demikian, di dalam sebuah petak nomor 100 bisa terdapat anak petak tegakan 100A, 100B, jalan, bangunan, kawasan lindung, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik silvikultur. Membahas tentang silvikultur, ada yang dinamakan dengan teknik silvikultur, ada juga yang dinamakan dengan sistem silvikultur. Lalu apa perbedaan antara teknik dengan sistem? Teknik adalah cara melakukan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan seni. Sedangkan sistem adalah perangkat atau rangkaian unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Langsung aja kita masuk ke pengertian apa sih itu teknik silvikultur. Teknik silvikultur adalah penggunaan teknik-teknik atau perlakuan terhadap hutan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hutan. Perlakuan tersebut dapat dilakukan pada tahap permudaan, pemeliharaan dan penjarangan, serta pemanenan. Teknik silvikultur menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11 Tahun 2009 antara lain berupa pemilihan jenis, pemuliaan pohon, penyediaan bibit, manipulasi lingkungan, penanaman, dan pemeliharaan. Dalam mempergunakan teknik silvikultur, rimbawan dapat memilih dan menentukan pilihan apakah untuk meningkatkan nilai dari tegakan hutan yang telah ada atau untuk merubah karakteristik tegakan untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang betul-betul berbeda dengan tegakan yang sebelumnya. Tujuan dari pengusahaan akan menjadi dasar pertimbangan yang utama dalam menentukan pilihan teknik silvikultur. Sebagai contoh, jika tujuan utama pengusahaan hutannya untuk menghasilkan bahan baku kayu, maka hutan akan mengalami banyak perombakan, bahkan bisa saja merombak tegakan yang semula. Dan apabila tujuan utamanya sebagai kawasan perlindungan sumber daya alam hayati atau sebagai kawasan perlindungan sistem tata air, maka hanya akan sedikit saja mengalami pengelolaan atau bahkan hanya membiarkan keadaan secara alami tanpa campur tangan manusia. Teknik silvikultur yang dikembangkan oleh Sukoco 2009 adalah teknik silvikultur tentang pengendalian struktur, komposisi, kerapatan tegakan, pertumbuhan, proteksi agar kelestarian produktivitas ekosistem terjamin, proteksi terhadap hama dan penyakit, teknik silvikultur intensif, dan fasilitas pembalakan. Teknik pengaturan komposisi jenis.
Tegakan hutan yang dikelola akan mempunyai jumlah jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah jenis pada hutan alam yang tidak dikelola. Jenis tumbuhan yang tidak diinginkan umumnya tumbuh dengan subur di dalam tegakan hutan, sehingga jenis yang diinginkan hanya sedikit. Oleh karena itu, tindakan-tindakan silvikultur dengan mengatur komposisi jenis perlu untuk dilakukan. Komposisi jenis dapat dikontrol melalui pengaturan jenis dan tingkat perlakuan perombakan tegakan selama periode pembangunan tegakan baru. Kondisi lingkungan juga diatur dan dibuat sesuai dengan proses suksesi alamiah yang akan menghasilkan tegakan yang didominasi oleh jenis-jenis berharga yang dikehendaki. Jenis-jenis berharga yang dikehendaki dapat ditingkatkan keberadaan dan pertumbuhannya melalui penanaman dan pengayaan atau dengan penaburan biji-biji langsung pada tempat-tempat tertentu. Juga dimungkinkan untuk meningkatkan nilai tegakan melalui penanaman jenis-jenis berharga yang dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat. Adapun sasaran dari pengaturan komposisi jenis adalah untuk mencapai suatu komposisi yang paling cocok antara tujuan pengelolaan dengan kendala alam yang timbul. Teknik pengaturan struktur tegakan. Untuk tujuan pemanenan hasil hutan, menciptakan pemandangan yang bagus dan menarik, untuk kepentingan wisata alam, mengontrol populasi hama binatang, mengurangi kerusakan oleh angin dan air, diperlukan adanya pengaturan struktur tegakan yang akan menghubungkan antara tujuan pengelolaan yang diharapkan, keselarasan dengan lingkungan, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Struktur dari suatu tegakan akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan seperti variasi jenis, variasi kelas umur, penataan lapisan tajuk yang berbeda-beda, dan distribusi kelas diameter. Pengaturan kerapatan tegakan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan diameter dan tinggi adalah kerapatan tegakan. Tegakan yang terlalu rapat akan berakibat pada pertumbuhan diameter pohon yang lambat, namun akan memacu pertumbuhan tinggi dan dapat menghasilkan pohon-pohon yang mempunyai batang bebas cabang yang panjang. Apabila ingin pertumbuhan diameter pohon lebih cepat, maka kerapatan tegakan harus diturunkan melalui kegiatan penjarangan. Namun, rendahnya kerapatan tegakan dapat memacu pertumbuhan cabang. Nah, pada tahap awal penanaman, biasanya dengan kerapatan tinggi untuk memacu pertumbuhan tinggi dan pruning alami. Pengendalian pertumbuhan. Pertumbuhan suatu individu pohon akan tergantung dari keadaan ruang tumbuh, di mana pohon tersebut tumbuh. Keadaan ruang tumbuh akan mengendalikan pertumbuhan jenis tanaman pokok, karena terkait dengan ketersediaan energi untuk pertumbuhan seperti cahaya, unsur-unsur hara, dan air. Keberadaan tumbuhan lain di sekitar tanaman pokok juga akan mengendalikan pertumbuhan tanaman pokok. Pengendalian pertumbuhan pada dasarnya adalah memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi jenis-jenis tanaman pokok. Pengendalian rotasi. Rotasi merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan silvikultur, mulai dari penanaman yang kemudian diikuti dengan tindakan pemeliharaan tanaman muda dan penjarangan untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal sampai dengan pohon penyusun tegakan dipanen. Secara umum telah diketahui bahwa pada saat muda, pertumbuhan pohon akan berjalan cepat dan setelah melewati umur tertentu, pertumbuhan akan melambat, yang kemudian berhenti dan akhirnya pun mati. Silvikulturis akan mengambil tindakan silvikultur berupa pemanenan atau penebangan pohon setelah pertumbuhan mulai melambat. Pengendalian rotasi dapat dimanipulasi dengan cara mengatur kerapatan, pemupukan, dan manipulasi lingkungan lainnya sehingga rotasi dapat diperpendek. Kelestarian produktivitas ekosistem.
Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan atau produktivitas lahan hutan. Praktek penebangan yang tidak terencana dan tidak terkendali lama-kelamaan menyebabkan tingkat kesuburan tanah akan semakin berkurang. Terbukanya lahan atau tanah hutan akan berpengaruh terhadap proses erosi, mikroklimat, kehidupan mikro dan makroorganisme dalam tanah yang lebih jauh akan dapat berakibat pada penurunan produktivitas ekosistem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem silvikultur. Apa itu sistem silvikultur? Sistem silvikultur merupakan serangkaian kegiatan terencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Beberapa sistem silvikultur yang telah dikenal dan diterapkan di Indonesia adalah TPTI, Tebang Pilih Tanam Indonesia, TPTJ, Tebang Pilih Tanam Jalur, TR, Tebang Rumpang, dan THPB atau Tebang Habis Permudaan Buatan. Sistem silvikultur yang baik bukan dipilih, tetapi dirumuskan sebagai suatu cara pemecahan masalah dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta vegetasi awalnya. Tujuan perumusan dan penerapan sistem silvikultur dalam jangka panjang adalah diperolehnya hutan secara ekologis dengan struktur tegakan yang stabil agar meningkatkan produktivitas hutan yang semakin tinggi baik kuantitas maupun kualitasnya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi perlindungan dan sosial yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu apa inti dari sistem silvikultur ini? Kegiatan pada sistem silvikultur pada dasarnya meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah permudaan. Permudaan hutan adalah usaha memperbarui tegakan hutan dengan cara menanam pohon baru. Metode permudaan, spesies yang ditanam, serta kepadatan tegakan pohon dipertimbangkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Permudaan dapat dibedakan atas permudaan alami dan permudaan buatan. Nah, permudaan buatan menjadi metode yang paling umum dalam menanam, sebab metode ini lebih dapat diandalkan dibandingkan regenerasi alami. Penanaman dapat menggunakan semai atau bibit, stek, ataupun benih. Regenerasi secara alami adalah permudaan hutan dengan memanfaatkan biji dari pohon-pohon induk yang tersisa, semai akar, atau terobosan dari tunggak. Konifer merupakan regenerasi melalui biji. Sedangkan sebagian jenis pohon berdaun lebar dapat memperbanyak spesiesnya melalui terobosan akar atau tunggak. Inti dari sistem silvikultur yang kedua adalah perawatan hutan. Di antaranya terdapat pengayaan, penjarangan, dan juga pemangkasan. Pengayaan atau enrichment adalah upaya meningkatkan kepadatan tegakan hutan dengan melakukan penanaman di hutan yang telah tumbuh. Istilah pengayaan digunakan jika jenis tanaman yang ditanam berbeda dengan jenis-jenis pohon yang telah ada. Sedangkan jika jenisnya sama dengan pohon yang telah ada, maka disebut dengan penyulaman atau penyisipan. Selanjutnya adalah penjarangan atau thinning. Adalah kegiatan mengendalikan jumlah pohon pada area tertentu. Misalnya, dengan menebang pohon yang tumbuh tidak normal atau kualitas kayu yang buruk sehingga memberi ruang lebih kepada pohon lain yang sehat. Tindakan ini bukan untuk menyediakan ruang untuk menanam kembali, melainkan sebagai seleksi untuk menebang pohon tertentu maupun secara mekanis dengan pola tertentu. Penjarangan juga dilakukan dengan tujuan ekologi, seperti untuk melestarikan spesies tertentu dan bukan hanya hasil kayu.
Penjarangan berulang kali dapat menjaga kadar karbon dalam tanah lebih baik dibandingkan metode tebang habis kemudian ditanam kembali. Selanjutnya adalah pemangkasan atau pruning. Nah, pemangkasan dalam silvikultur adalah pemotongan cabang terendah dari suatu pohon yang tidak produktif dalam proses fotosintesis dan mencegah perkembangan mata kayu. Kayu yang tertebas dari mata kayu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk penentuan sistem silvikultur, dan setidaknya terdapat 5 parameter, yaitu yang pertama, kelestarian sumber daya hutan. Pendekatan yang dilakukan dengan cara meminimalkan kerusakan hutan dan yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi produksi baik secara volume maupun terhadap jenis-jenis pohon yang ada. Yang kedua, kesesuaian dengan kondisi lokal. Didekati dengan kondisi penutupan hutan, jenis tanah, dan konfigurasi lahan atau topografi. Yang ketiga, kelayakan ekonomi. Dicirikan dengan pemilihan sistem silvikultur yang mampu memberikan profil dan benefit yang terus-menerus meningkat, yang diinvestasikan kembali ke hutan sehingga modal berupa hutan mempunyai nilai yang meningkat. Yang keempat, dampak lingkungan minimum. Pelaksanaan sistem silvikultur juga harus didukung dengan teknologi yang ramah lingkungan dan dalam aplikasinya berpedoman pada kaidah-kaidah reduce impact logging atau REAL. Yang kelima adalah manfaat sosial yang optimal. Penerapan sistem silvikultur diharapkan dapat memberikan efek ganda baik bagi para shareholder maupun stakeholdernya. Beberapa sistem silvikultur yang telah dikenal dan diterapkan di Indonesia pada hutan produksi adalah tebang pilih tanam Indonesia, tebang pilih tanam jalur, tebang rumpang, dan tebang habis permudahan buatan. Yang pertama adalah tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Sistem tebang pilih tanam Indonesia merupakan cara silvikultur yang meliputi penebangan dan permudahan hutan. Sistem silvikultur ini adalah perpaduan cara tebang pilih Filipina, penyempurnaan hutan dengan tanaman pengayaan, pembinaan permudahan dengan penebasan tumbuhan pengganggu, serta penerapan batas minimum diameter di Indonesia. Sistem ini dipilih untuk mengelola dan mempertahankan bentuk tegakan hutan alami tidak seumur. Pelaksanaan sistem silvikultur ini didasari pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah asas kelestarian hutan bertujuan agar kelestarian hutan untuk produksi dan ekosistem yang ada di dalamnya tercapai. Hasilnya adalah pengusahaan hutan yang terus berjalan dan fungsi ekosistem terjaga dengan baik. Yang kedua adalah penggunaan teknik silvikultur yang digunakan harus sesuai dengan tipe hutan, sifat-sifat tumbuhan, dan kondisi ekologi. Yang ketiga, keuntungan dari pengusahaan hutan serta pengawasan yang efektif dan efisien. Silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI memiliki prinsip dasar sebagai berikut. Di antaranya, rotasi tebang, adanya tanaman pengayaan, pembatasan diameter minimum tebangan, adanya pohon inti, pencegahan erosi, dan juga pengamanan hutan. Sistem silvikultur yang kedua adalah tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Sistem silvikultur TPTJ adalah sistem yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter 40 cm dan diikuti permudahan buatan di dalam jalur. Sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur wajib dilakukan penanaman tanaman pengayaan pada areal bekas jalur tebangan dengan jarak tanam antar jalur 25 meter dan jarak tanam antar pohon 5 meter. Adanya ruang antar jalur ditujukan agar keanekaragaman hayati berkembang dan memperkaya kelestarian ekosistem. Dibandingkan sistem TPTI,
Sistem TPTJ memiliki kelebihan, yaitu lebih terjaminnya produktivitas hutan karena mekanisme kontrol lebih optimal dan mudah dilakukan. Tujuan dari tebang pilih tanam jalur adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh di dalam jalur. Yang kedua, meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi pemilik perusahaan untuk memelihara hutan alami bekas tebangan. Dan agar masyarakat luas sekitar hutan menghormati keberadaan perusahaan sebagai pengelola. Sistem silvikultur yang ketiga adalah tebang rumpang atau TR. Tebang rumpang adalah pemanenan yang dilakukan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar berukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Tujuan sistem tebang rumpang adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui cara tebang kelompok. Selain itu, ruang tumbuh dalam rumpang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan riap pertumbuhan agar menghasilkan produksi yang berkelanjutan. Sistem silvikultur tebang rumpang memiliki prinsip-prinsip berikut. Di antaranya, membuat ruang tumbuh yang optimal, rumpang menjadi unit perlakuan silvikultur, mempertahankan keanekaragaman hayati, sistem untuk tegakan tidak seumur, teknik pemanenan tebang kelompok rumpang yang terdapat satu jalan syarat sistematis menuju TPN, dan unit manajemen terkecil adalah TPN. Dan sistem silvikultur yang keempat adalah THPB atau tebang habis permudahan buatan. Sistem THPB adalah sistem silvikultur yang terdiri dari cara penebangan dan cara permudahan kembali. Sistem ini dilakukan pada hutan tanaman untuk keperluan industri. Sistem THPB memiliki keunggulan, yaitu terciptanya hutan dengan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan. Pada sistem THPB, pohon-pohon membesar bersamaan, ukuran hampir seragam, sehingga dapat dipanen dan diremajakan bersamaan. Sistem ini bisa menghasilkan tegakan monokultur, bisa juga membentuk tegakan multispesies, dibangun untuk budidaya jenis tanaman yang diinginkan pasar. Produktivitas ekonomis hutan tanaman bisa 10 kali lebih tinggi daripada hutan alami. Sering membudidayakan jenis pohon seperti mangium, gemelina, sengon, mahoni, jati, dan tusam. Umumnya, pengelolaan hutan produksi, entah itu hutan alam ataupun hutan tanaman, cuma pakai satu sistem silvikultur. Tapi hal ini udah gak sesuai sama kenyataan di lapangan sekarang. Coba deh kita lihat. Sekarang ini areal hutan produksi udah terbagi-bagi ke dalam berbagai kepentingan. Contohnya buat pertambangan, perkebunan, pemekaran wilayah, dan lain-lain. Maka dari itu, perlu diterapkan multi-sistem silvikultur. Apa sih multi-sistem silvikultur itu? Singkatnya, multi-sistem silvikultur adalah penerapan 2 atau lebih sistem silvikultur pada hutan produksi. Yang tujuannya supaya mempertahankan juga meningkatkan produksi, baik itu produksi kayu ataupun produksi hasil hutan lainnya. Karena yang kita tahu, hutan gak cuma menghasilkan kayu doang kan? Selain itu, tujuan multisistem silvikultur juga untuk mempertahankan keberlangsungan hutan produksi. Penerapan multisistem silvikultur pada hutan produksi dapat dilakukan pada berbagai jenis tempat tumbuh, seperti hutan alam yang masih baik, areal bekas tebangan sistem TPTI yang masih baik potensinya pula, hutan alam yang sudah mengalami kerusakan sehingga tidak produktif lagi, semak belukar, dan alang-alang.
Pohon yang ditanam pun harus disesuaikan sama jenis tempat tumbuhnya. Semisal, kalau areal bekas tebangan TPTI, cocoknya ditanamin pohon jenis apa? Terus, kalau tempat tumbuhnya padang alang-alang, cocoknya ditanamin pohon jenis apa pula? Dan begitu pun seterusnya. Tujuannya supaya bisa meningkatkan manfaat dari masing-masing jenis tempat tumbuh. Penerapan sistem silvikulturnya pun harus disesuaikan sama kondisi lingkungan setempat dan berpedoman pada prinsip pengelolaan hutan lestari atau yang kita kenal dengan berkelanjutan, yaitu secara ekonomis menguntungkan, ekologisnya dapat dipertanggungjawabkan, secara sosial, kondusif dan mengarah pada kelestarian, teknik pelaksanaan di lapangan sederhana, memiliki fungsi lindung terhadap lingkungan, serta adanya pengawasan di lapangan. Terus sistem silvikultur apa aja yang disarankan buat digunain pada penerapan multisistem silvikultur di areal hutan produksi? Jawabannya yaitu terdiri dari tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI, tebang pilih tanam jalur atau TPTJ, tebang pilih tanam Indonesia intensif atau TPTII, tebang habis permudahan buatan atau THPB, dan tebang habis permudahan buatan pola agroforestry. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai silvika dan silvikultur. Nah, yang pertama adalah silvikultur. Silvikultur ini berasal dari bahasa Latin, yaitu silva, yang berarti hutan, dan kultura, yang berarti memelihara. Jadi, silvikultur adalah suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pembentukan atau pembangunan pemeliharaan hutan dengan mendasarkan pada pengetahuan silvika sehingga komposisi, struktur, dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya, silvikultur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah silvika. Kemudian, yang kedua adalah teknik silvikultur. Dan yang ketiga adalah sistem silvikultur. Nah, dengan kata lain, silvika ini merupakan bagian dari silvikultur. Lalu apa yang dimaksud dengan silvika? Silvika adalah pengetahuan mengenai sifat-sifat hutan dan pohon-pohon hutan. Bagaimana pohon-pohon itu tumbuh, berkembang biak, dan bereaksi terhadap lingkungannya. Lalu, apa saja yang dipelajari dari silvika ini? Yang pertama adalah proses-proses hidup tumbuh-tumbuhan, terutama pohon yang membutuhkan pengetahuan tentang proses-proses kimia yang berhubungan dengan aktivitas biologis yang terjadi. Nah, yang kedua adalah persyaratan tumbuh suatu tumbuh-tumbuhan, khususnya pohon yang berhubungan dengan berbagai faktor, yaitu seperti air, tanah, atmosfer, cahaya, biotik, serta faktor-faktor kompleks yang berguna untuk optimalisasi pertumbuhannya. Dan yang ketiga adalah tentang adaptasi tumbuh-tumbuhan pada kondisi lingkungan tertentu. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup dari silvika ini? Yang pertama adalah bagaimana suatu individu pohon itu memperbanyak diri dan bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi sifat-sifat dan kondisi fisiologisnya. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana komunitas pohon selanjutnya memodifikasi lingkungan fisik yang mendukungnya serta interaksi vegetasi dan lingkungan fisik dalam perjalanan hutan menjadi dewasa dan berubah sesuai waktu. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah bagaimana cara lingkungan fisik itu membentuk perubahan dan karakter suatu komunitas pohon, interaksi antar komponen biologi, dan komunitas hutan. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara ekologi hutan dengan silvika. Perbedaan ekologi hutan dengan silvika hanyalah pada wawasan kajiannya. Nah, yakni ekologi hutan mempelajari hutan sebagai ekosistem, jadi cakupannya lebih luas. Sedangkan untuk silvika lebih terarah pada
silvikultur, dan lebih mendekati aut ekologi. Dengan pengetahuan ekologi hutan dan fisiologi pohon yang tepat, bisa ditentukan tindakan silvikultur yang tepat pula, sehingga produksi hutan dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang degradasi hutan dan deforestasi. Degradasi hutan menurut Indonesia adalah penurunan kuantitas atau jumlah tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu. Sementara menurut FAO, mendefinisikan degradasi hutan sebagai berkurangnya kapasitas hutan untuk menyediakan barang dan jasa. Deforestasi, menurut Global Forest Resource Assessment, adalah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain, baik yang disebabkan oleh manusia atau tidak. Ini termasuk pengurangan permanen tutupan kanopi pohon di bawah ambang batas minimum 10%. Konversi mencakup wilayah hutan yang diubah menjadi pertanian, padang rumput, waduk air, pertambangan, dan daerah perkotaan. Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 mendefinisikan deforestasi sebagai perubahan permanen dari areal berhutan menjadi areal tidak berhutan sebagai akibat dari kegiatan manusia. Definisi perubahan permanen menunjukkan pentingnya hutan alam. Kawasan hutan alam dengan pengurangan stok sementara yang kemudian mengalami regenerasi tidak dapat dikatakan sebagai telah mengalami deforestasi. Definisi tersebut mempertimbangkan fakta bahwa di Indonesia sebagian besar tutupan hutan alam yang telah berubah menjadi lahan tidak berhutan jarang tumbuh kembali menjadi hutan alam. Areal tersebut sangat sering dimanfaatkan untuk tujuan non-kehutanan. Regenerasi hutan setelah tahapan suksesi yang terjadi di areal tersebut paling sering terganggu oleh kegiatan manusia. Definisi deforestasi ini dipilih untuk kepraktisan, penyederhanaan, dan kejelasan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi kelas penutupan lahan. Logika umum dari definisi ini adalah deforestasi bruto atau gross deforestation. Deforestasi bruto hanya menghitung apa yang telah hilang dalam penebangan hutan alam dan tidak mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan kembali hutan baik secara alami maupun intervensi manusia, dan juga tidak mempertimbangkan serapan karbon dari pertumbuhan kembali hutan. Deforestasi bruto berbeda dengan deforestasi neto, di mana hutan sekunder yang tumbuh kembali dan penanaman diperhitungkan. Indonesia telah mempublikasikan hasil perhitungan angka deforestasi sejak tahun 2006 dan secara periodik menerbitkannya setiap tahun. Kegiatan yang diindikasikan menjadi penyebab deforestasi di Indonesia telah diteliti dan dibahas oleh berbagai ilmuwan dan peneliti. Beberapa kegiatan yang diindikasikan sebagai penyebab deforestasi antara lain pengelolaan hutan secara intensif pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHK, konversi kawasan hutan untuk penggunaan oleh sektor lain seperti perluasan pertanian, pertambangan, perkebunan, dan transmigrasi. Pengelolaan hutan yang tidak lestari, pencurian kayu atau penebangan liar, perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan, serta kebakaran hutan. Meski bukti juga menunjukkan bahwa kebakaran hutan adalah akibat dari deforestasi dan degradasi hutan, penyebab lainnya seperti pembangunan infrastruktur, permintaan untuk ekspor kayu bulat, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, urbanisasi, dan perluasan daerah perkotaan. Harga-harga komoditas seperti kayu bulat, kelapa sawit, batu bara, bauksit, dan nikel. Aksesibilitas geografis Indonesia terhadap pasar, kemiskinan, keamanan penguasaan lahan dan konflik, serta upah dan pekerjaan pasca panen. Nah, itu dia penjelasan mengenai apa itu degradasi dan deforestasi
Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Semoga bermanfaat dan salam lestari.